berkelanjutan dan berkeadilan. Kenapa ada 2 poin berkelanjutan dan berkeadilan? Karena berkelanjutan itu belum tentu berkeadilan. Jadi dua kata ini memang harus dipisahkan. Dan juga kata berkelanjutan di judul ini itu bukan diadopsi dari turunan SDGs, tapi murni menggunakan kata berkelanjutan ini sebagai makna yang objektif. Kemudian untuk keywords forum diskusinya yaitu yang saya highlight ada pembahasan kebencanaan, kemudian pembahasan daerah aliran sungai, kemudian bagaimana kondisi Masamba Luwu Utara itu sendiri. Tentunya kayaknya bukan hanya Masamba karena kecamatan di sekitar Masamba juga terdampak. Dan yang keempat itu adalah bagaimana sebenarnya prinsip Islam dalam pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang berkeadilan, dan disertai terjadinya banjir bandang Masamba. Sebenarnya terkait Masamba sendiri atau Luwu Utara lebih tepatnya, karena Masamba sendiri adalah kecamatan, sementara ada kecamatan lain lagi yang juga terdampak oleh bencana di Luwu Utara. Sekaligus mengklarifikasi bahwa bencana yang terjadi di Luwu Utara itu bukan semata banjir, tapi juga longsor. Nah, kita awali dari definisi dulu, bagaimana sebenarnya yang dikatakan oleh bencana itu. Bencana kalau dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu faktor alam ataupun faktor non-alam atau bahkan faktor manusia. Sehingga dari 3 faktor ini mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bencana seperti yang kita sama-sama ketahui itu ada macam-macam, mulai dari bencana gunung api atau erupsi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, angin ribut, sampai ke tanah longsor. Ini adalah macam-macam kejadian bencana. Kalau yang dimaksud faktor alam penyebab bencana itu adalah seperti bencana gunung api, erupsi. Itu murni karena faktor vulkanik. Kemudian tsunami dan gempa bumi. Ini juga murni karena pengaruh tenaga endogen atau tenaga tektonik. Jadi memang dalam proses alam seperti itu. Kemudian untuk kebakaran hutan ini tinggal didetaili apakah itu faktor non alam atau faktor manusia. Banjir ini biasanya kebanyakan itu disebabkan faktor manusianya. Longsor juga biasanya kebanyakan disebabkan faktor manusia. Kekeringan pun demikian disebabkan oleh kebanyakannya faktor manusia. Nah, kita harus mengenali terlebih dahulu juga tentang bagaimana sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Indonesia secara menyeluruh. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 17.508 pulau. Hingga dalam sekian banyak pulau ini itu terkandung gas alam cair sebanyak 35% dari persentase dunia. Kemudian minyak bumi sebanyak 85% di ASEAN dan emas nomor 4 di dunia. Kan 550 spesies mamalia. Jadi luar biasa kekayaan alam di Indonesia. Maka sebenarnya tidak pantas rasanya kita di Indonesia ini miskin secara struktural kalau teori sosialnya. Karena potensi sumber daya alam yang kita miliki luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kemudian Indonesia juga memiliki garis pantai kurang lebih 81.000 km. Lautannya itu seluas 5.800.000 km persegi, dan jumlah peringkatnya di tahun terakhir saya mengcitasi tentang poster ini
di materi perkuliahan waktu di S2 kemarin itu sekitar 220 juta jiwa. Sekarang kayaknya kalau tidak salah sudah meningkat menjadi 250 juta jiwa. Jadi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia itu alhamdulillahnya luar biasa melimpah. Tinggal bagaimana sebenarnya pengelolaannya agar kemudian bisa terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, kita juga perlu memahami selain potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, kita juga perlu paham bahwa Indonesia sendiri tersusun atas lempeng dunia, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia. Inilah yang dikatakan kenapa Indonesia Ring of Fire. Jadi memang dilalui oleh zona subduksi inti dari muka bumi itu sendiri, sehingga wajar ketika Indonesia rentan terjadi gempa bumi atau bahkan tsunami itu sendiri. Sebenarnya kalau terkait tsunami itu kan penyebabnya selain karena faktor gempa bumi itu sendiri, juga biasanya faktor gunung meletus atau longsor bawah laut. Jadi macam-macam juga penyebabnya. Nah, ini juga sebaran gunung api yang masih terdeteksi aktif di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Kepulauan Maluku, itu gunung api yang masih aktif itu tersebar. Dan kalau kemarin dalam teori dosen saya di geografi itu bukan berarti hanya kita fokus pada gunung-gunung api yang aktif ini, karena ada teori yang hasil penelitian membuktikan gunung purba sekalipun, artinya gunung api yang sudah tidak aktif lagi, misalnya di Yogyakarta, Manggaran lokasinya, itu bisa kembali aktif, tapi dengan rentetan proses tahunnya seperti itu, mungkin dalam ratusan tahun lamanya atau jutaan tahun lamanya seperti itu. Tapi itu hasil kerja sebenarnya seperti apa. Intinya Indonesia memang tidak bebas dari bencana. Selain Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, Indonesia juga memiliki potensi bencana, kebencanaan alam yang begitu besar. Nah, selain terkait tatanan tektonik ataupun vulkanik, geomorfologi Indonesia juga begitu beragam. Mulai dari vulkanik itu sendiri, fluvial ini seperti aliran sungai, endapan seperti itu, kemudian aeolian atau terbentuk lahan yang terbentuk oleh proses angin, bisa dilihat di pantai yang di Bantul, Parantritis. Nah, itu adalah proses pembentukan lahan karena tenaga angin. Bahkan gumuk pasir yang ada di Bantul itu adalah gumuk pasir terbesar di dunia. Makanya termasuk dalam zona pemanfaatan, zona kawasan lindung yang harus dilindungi, karena itu salah satu yang menjadi langkah dan menjadi luar biasa. Bahkan sumber daya air yang berada pada lahan gumuk pasir itu luar biasa melimpahnya. Kemudian juga Indonesia terbentuk dari proses marine. Marine ini adalah proses laut. Kemudian solusional, ini lebih kepada akar, struktural, itu tektonik, denudasional, itu lebih kepada area-area longsor tinggi, glasial, ini es, kemudian organik, dan sampai ke antropogenik. Nah, yang kedua kemudian saya akan membahas terkait konsep das secara umum. Saya merasa penting untuk membahas terkait daerah aliran sungai ini atau disingkat dengan das, karena kejadian banjir Masamba itu adalah berada dalam area daerah aliran sungai, sehingga kita perlu tahu, sama-sama tahu terkait bagaimana sebenarnya konsep daerah aliran sungai ini. Secara teoritis, daerah aliran sungai itu terdiri atas 3 zona. Ada yang upper stream, middle stream, dan lower stream. Nah, upper stream atau zona hulu
itu biasanya cenderung memang sifat alamiahnya secara teoritis itu memang rawan erosi. Kemudian di middle stream-nya ini adalah proses transportasi sedimen. Jadi memang di area middle-nya itu. Kemudian di zona hilirnya atau lower stream-nya itu adalah proses deposisional atau juga biasa dikenal dengan proses sedimentasi, pendangkalan, dan semacamnya. Jadi kita refleksikan ke fakta yang terjadi di masa lalu, itu adalah yang mengalami longsor adalah area upper-nya. Sementara yang terdampak dari longsornya adalah area middle dan lower-nya. Jadi jelas tidak bisa terlalu terburu-buru untuk menjudge bahwa bencana di sana karena faktor alih fungsi lahan sawit. Karena fakta lapangan juga menunjukkan bahwa titik longsor itu tidak dalam kondisi yang searea dengan pembukaan lahan sawit itu. Jadi kurang tepat ketika dikatakan karena pada faktanya lahan sawit itu berada di area middle dan lower-nya. Sementara area longsor, titik awal bencananya itu longsor terjadi di upper. Kemudian yang perlu diketahui juga tentang sungai ini, intinya daerah aliran sungai suatu wilayah itu punya batasan tertentu yang ditentukan oleh batas fisik. Jadi batas fisiknya ini seperti garis ketinggian. Garis ketinggian itu seperti garis kontur, seperti itu. Dan itu hanya bisa kita menjudge das tersebut ketika batasan delineasinya itu sudah kita ketahui dengan jelas. Pada definisinya, das itu sendiri adalah kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah air topografis, yang saya maksud, atau igir topografi. Kemudian fungsinya adalah pengumpul, penyimpan, dan penyalur sedimen maupun unsur hara dalam sistem sungai yang kesemuanya keluar melalui outlet tunggal. Jadi setiap satu das itu punya satu pintu muara. Meskipun cabangnya ada di mana-mana, dan bisa jadi satu das itu meliputi 2 atau lebih kabupaten. Bisa jadi juga dasnya itu lokal, hanya di satu wilayah, dan bisa jadi ada di 2 wilayah, 3 wilayah, tergantung bagaimana memang faktor fisik alamnya yang menentukan untuk batasan area dasnya. Nah, kita masuk ke Luwu Utara sendiri. Kondisi geomorfologinya. Dalam bahasa sederhananya, geomorfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses pembentukan sebuah lahan, proses alaminya seperti apa. Nah, dari peta geomorfologi yang saya dapatkan, area Luwu Utara itu ada di area sini. Itu terdiri atas bentuk lahan struktural dan fluvial. Yang hijau muda, hijau tua ini adalah keduanya masih tetap dalam tatanan fluvial. Cuman ada fluvial yang kental sedimennya dan ada fluvial yang sedimennya rendah. Ini kalau kita berbicara bahasa fisik alami secara teoritisnya. Kemudian untuk geologinya, geologi ini adalah batuan penyusun. Luwu Utara itu memang masih dilalui oleh jalur sesar Palu-Koro di sini dan juga sesar Matano. Makanya wajar juga ketika di area Luwu Utara ini rentan terjadi gempa bumi. Cuman bagaimana pengaruhnya sampai ke daratan sini, itu tetap yang diperhitungkan adalah nilai percepatan tanamnya atau peak ground acceleration, itu satu perhitungan kembali. Cuman penekanannya yang ingin saya tunjukkan bahwa secara fisik alam, kondisi Luwu Utara itu memang rentan terhadap bencana geologinya dulu. Kemudian, karena saya menganggap penting untuk membahas geologi ini, maka kita bisa lihat ketika terjadi banjir bandang yang menghantam area tengah dan hilirnya. Tebalnya genangan lumpur yang tertinggal setelah banjir bandang itu
ternyata menunjukkan terjadi banjir lumpur atau gerakan massa tanah dan sedimen yang berubah menjadi fluida akibat tingginya kandungan air. Kemudian banyaknya kandungan lempung ini membuat mud flow mampu mengalir pada lereng yang sangat landai. Mud flow Masamba tentu berasal dari lereng-lereng pegunungan utaranya yang tersusun oleh granit Kabuno berumur Pliosen. Jadi granit Kabunonya di sini. Dan area titik lokasi bencana geologi awalnya sebagai titik awal longsor itu memang di area hulu sini dengan komposisi granit Kabuno. Granit Kabuno ini adalah jenis batuan yang materialnya memang kedap air. Jadi ketika curah hujan tinggi, kemudian terjadi gempa bumi, itu alamiahnya pasti akan longsor secara alami. Nah, kemudian kedua batuan antara granit Kabuno maupun kelompok metamorfik Papangeo ini berbeda jenis dan terpisah rentang umur panjang tersebut dengan berdampingan yang letaknya berada di jalur pertemuan patahan Matano dan patahan Paluporo. Karena kompleksnya tatanan tektonik Sulawesi yang terindikasi dari cepatnya pengangkatan daerah tersebut. Nah, ini juga yang perlu kita highlight sama-sama bahwa tatanan tektonik di Sulawesi dari berdasarkan peta geomorfologi Sulawesi itu sendiri itu termasuk dalam wilayah yang cepat mengalami pengangkatan daerah. Bahkan hasil penelitian menunjukkan pengangkatannya itu 1,6 mm per tahunnya. Jadi memang proses alami ketika terjadi perubahan geologi di Sulawesi itu sendiri. Kemudian pengangkatan tektonis yang cepat, aktifnya patahan yang menghancurkan batuan, aktivitas fluida, panas geotermal, tingkat pelapukan yang tinggi, dan besarnya intensitas hujan daerah tropis, semuanya berkontribusi dalam menyediakan material yang dibutuhkan bagi mud flow Masamba. Mud flow itu salah satu nama istilah area dataran yang lerengnya rendah di area Luwu Utara. Kemudian kita bisa lihat Luwu Utara sendiri ini berbatasan dengan Teluk Bone, yang Teluk Bone itu sendiri dalam komposisinya secara alami itu memang punya gradien yang besar. Dan ini gradien besar pada Teluk Bone memberikan gaya gravitasi juga, jadi berkontribusi untuk kemudian menarik debris dari lereng-lereng pegunungan. Nah, tumpukan-tumpukan dari debris aliran longsor tersebut membentuk dataran pesisir delta Krongkam Baleaceh yang secara topografik ini akan menarik masyarakat untuk bermukim di wilayah ini. Dan penekanannya adalah proses geologi itu akan senantiasa terus berulang. Proses geologi yang dimaksudkan itu adalah pengangkatan batuannya. Bahkan kalau kita bisa lihat di wilayah-wilayah yang kars, itu pada zaman jutaan tahun lamanya itu memang hasil proses pengangkatan. Bahkan Kepulauan Indonesia sendiri itu terbentuk awalnya tidak seperti ini bentuk pulaunya, justru bersatu dengan Filipina itu sendiri dalam rentang ratusan tahun lamanya. Itu karena kalau umur batuan itu sendiri kan ada klasifikasinya, ada Miosin, ada Pliosin, dan seterusnya. Saya hanya menekankan bahwa ini adalah proses alami, proses yang memang proses geologi itu sendiri bagaimana berlangsung dan itu akan terus berulang. Nah, ini saya download datanya di USGS bahwa memang semakin menguatkan bahwa area sana memang rentan terhadap bencana gempa bumi. Ini adalah dalam pencatatannya itu memang sudah sering ya terjadi gempa bumi di area Luwu Utara itu sendiri, bahkan di sekitarnya. Tinggal sebenarnya bagaimana ini gempa bumi ini berpengaruh terhadap masyarakat atau bangunan permukiman, itu dihitung tersendiri bagaimana kemudian epicenter gempanya atau hiposenternya, kemudian bagaimana exposure-nya ke
masyarakat bangunannya. Jadi ini yang saya maksud tadi adalah kita tetap menghitung nilai percepatan tanah ketika memang ingin mengetahui bagaimana kemudian nilai kerentanan ini terhadap permukiman yang ada di area sini. Yang pasti data menunjukkan bahwa di area Luwu Utara itu sendiri bertabur titik-titik gempa, dan sebelum kejadian banjir di 13 Juli 2020 di Masamba itu memang terdeteksi sudah terjadi gempa yang berulang dengan magnitudo 3, 3, ini memang agak tidak cukup tinggi karena biasanya yang berdampak itu kalau sudah 4,5 ke atas. Tapi ketika itu terjadi di lahan, dengan lahan yang komposisinya adalah granit Kambuno, disertai curah hujan yang tinggi, alamiahnya, secara proses alamiahnya, memang akan terjadi longsor lahan. Jadi ini semoga teman-teman bisa memahami bahasa, kalau ada penggunaan bahasa ini yang saya sampaikan. Nah, setelah mengetahui bagaimana komposisi geomorfologi ataupun geologi proses pembentukan lahan di Luwu Utara maupun batuan penyusun Luwu Utara itu sendiri, saya ingin menunjukkan bahwa memang sebelum kejadian bencana, das atau daerah aliran sungai di Luwu Utara itu memang sudah mengalami kritis. Kenapa saya mengatakan kritis? Saya ambil dari satelit ini sebelum kejadian bencana. Ini bisa terlihat bahwa memang kondisinya sudah menunjukkan banyaknya area gosong sungai. Gosong sungai itu menunjukkan bahwa terjadi tingginya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan. Ini sebelum kejadian bencana. Makanya wajar ketika terjadi longsor di hulu karena proses geologi dan alamiahnya das itu daerah aliran sungai dari hulu tengah ke hilir itu akan mengalir terus. Jadi ketika aliran sungainya jadi ketika terjadi longsor di area hulu, kemudian di area tengah sampai ke hilir das itu sudah mengalami pendangkalan, maka wajar akhirnya langsung meluap. Karena longsor lahannya juga luar biasa materialnya dan titik-titik longsornya juga begitu banyak di area hulu. Inilah yang saya tambah. Dari sini saya kemudian mencatat 4 hal bahwa bencana yang terjadi di Masamba ataupun sekitarnya itu adalah bencana hidrometeorologi. Banjir itu adalah meteorologi, yang tapi pemicu utamanya adalah pergerakan geologinya. Karena jelas sebelum kejadian bencana itu, kejadian banjir itu sudah terjadi gempa dengan magnitudo 3,8 kalau saya tidak salah ingat, seperti itu dalam pencatatan gempa dari teman-teman riset di Unhas. Nah, setelah itu kondisi das yang memang sudah kritis, penyempitan aliran sungai, material yang dibawa juga begitu besar, maka wajar terdampaknya luar biasa sekali. Karena yang bisa kita lihat, gosong sungainya memang sudah kalau saya katakan sih dari citra ini sudah segi parah. Teman-teman bisa mengecek area sungai yang masih sehat, itu masih kelihatan airnya yang memang tidak nampak gosong sungainya. Gosong sungainya ini yang warna abu-abu. Itu adalah bukti tingginya sedimentasi. Nah, biasanya penyebab das kritis itu yang dengan kenampakan warna abu-abu ini, itu biasanya memang ada peran alih fungsi lahan. Tapi bukan berarti penyebab awal dari kebencanaan di Luwu Utara itu adalah alih fungsi lahannya. Rasanya agak terburu-buru dan notabene-nya auto jump to conclusion. Karena pada dasarnya titik awal kebencanaan itu memang ada di hulu longsornya. Bahkan kan area pembukaan lahan itu justru tidak dalam satu zona ke ini. Sekalipun dalam satu area tapi zonanya berbeda. Maksudnya adalah jaraknya sampai ke hulu dengan pembukaan lahan itu berbeda. Pembukaan lahannya masih berada di area tengah das itu sendiri. Sementara longsor lahan ada di area hulu. Nah, area tengah sampai hilir yang bermasalah dasnya itu
ada kontribusi peran alih fungsi lahan. Dan saya dengar-dengar, saya mohon diklarifikasi kalau memang saya salah menyampaikan, dari beberapa yang saya minta di lapangan untuk mengecek terkait alih fungsi lahan ini, itu memang ada alih fungsi lahan sawit. Dan yang saya dapatkan dari salah satu responden atau korban, itu menyatakan bahwa justru lahan sawit ini juga kebanyakan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, pembukaan lahan sawitnya. Sebenarnya terkait pembahasan alih fungsi lahan ini yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, itu adalah tidak semua alih fungsi lahan itu dilakukan oleh swastanisasi atau kapitalisasi, itu tidak semua. Karena fakta menunjukkan memang masyarakat juga berperan andil dalam melakukan alih fungsi lahan. Contohnya adalah ketika ketika bencana longsor yang menerpa desa Sapaya di Kabupaten Goa, pada saat itu saya memang turun lapangan, itu memang kondisi area hulunya itu dijadikan tanaman jagung oleh masyarakat sekitar. Ya wajar, karena area hulu biasanya itu alamiahnya secara fungsionalnya dijadikan area lindung, tapi masyarakat setempat menggunakan pemanfaatan lahan di area hulu di situ, di area Sapaya dan sekitarnya itu sebagai kawasan budidaya tanaman jagung. Ini juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Saya juga pernah survei ke sini, itu titik survei saya pada saat itu di Binangalin 2, di mana memang masyarakat di area hulu itu menanam jagung sampai ke titik puncak. Jadi ini yang saya katakan, tidak semua alih fungsi lahan itu disebabkan oleh swasta, karena pada faktanya masyarakat juga tetap berandil. Makanya masyarakat di sini itu juga belum teredukasi secara utuh apa sih sebenarnya fungsi. Mereka tahu atau tidak bagaimana kemudian konsep dari DAS ini. Mereka sadar atau tidak mereka menempati kondisi hulu, tengah, ataukah hilir, dan bagaimana kemudian proses sosialisasi dari rencana tata ruang itu sendiri. Apakah memang sudah sampai di masyarakat atau memang belum sampai ke masyarakat, atau bisa jadi masyarakat melakukan itu, sosialisasi tata ruangnya sampai ke masyarakat, tapi masyarakat tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, makanya dipilihlah pembukaan lahan seperti itu untuk kemudian menopang perekonomiannya. Jadi memang agak complicated kalau ini detaili kasus faktanya di lapangan. Kembali ke tentang Lu Utara, jadi memang kondisi dasnya itu sudah kritis. Beda kalau das yang tidak kritis kenampakannya di citra satelit. Nah, karena saya basicnya planologi perencanaan wilayah kota, tentu saya mengambil juga dokumen RT RW-nya. Apa sebenarnya tujuan penataan ruang dari Lu Utara itu sendiri? Pasal 2 dari RT RW Lu Utara itu menyatakan tujuannya adalah Kabupaten Lu Utara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kalau ini aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan ini memang sudah menjadi tagline utama dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yakni penataan ruang. Cuman basisnya di Lu Utara adalah agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana. Jadi memang RT RW sudah mention aspek lingkungan dan aspek bencana di Lu Utara. Ini teksnya, tapi ternyata realitanya dalam pemanfaatan ruang bahkan pengembangan wilayah di Lu Utara itu sendiri belum memperhatikan aspek kebencanaan. Karena pada faktanya pertimbangan geologis itu tidak dimasukkan dalam perencanaan. Kalau khusus Kecamatan Basamba sendiri dalam RT RW, itu dalam pasal 21 memang sudah dimention sebagai kawasan rawan bencana banjir, bencana tanah longsor, rawan pergerakan tanah. Kemudian pasal 31 memang arahannya sebagai permukiman perkotaan. Kemudian pasal 36 adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
Nah, untuk kawasan rawan bencana ini sudah harusnya itu menjadi kawasan lindung. Ini teorinya, tapi realitanya ternyata tidak demikian. Saya sampai hari ini belum mendapat konfirmasi yang secara valid memang terkait bagaimana justifikasi tentang pembuatan peta rawan bencana ini. Karena biasanya yang saya temukan dari survei di beberapa titik wilayah terkait peta rawan bencana ini biasanya didasarkan pada kondisi existing. Jadi pembuatan kawasan peta rencana, bahkan RT RW Makassar, Kota Makassar sekalipun, itu titik rawan bencana banjirnya berdasarkan kondisi existing. Padahal secara teoritis, idealnya, penetapan kondisi kawasan rencana itu, kawasan rawan bencana itu ada runtutan bagaimana kemudian jenis tanahnya, kondisi geologinya, geomorfologinya, penggunaan lahannya, itu kemudian harus di-scoring secara ilmiah supaya memang real. Kita tidak hanya berbasis pada existing setelah kejadian bencana yang pernah terjadi, tapi memang kita mewaspadai area titik yang memang berpotensi untuk terjadinya bencana itu. Ini kalau kita berbicara tentang kondisi ideal, bagaimana seharusnya penataan ruang itu menjadi mitigasi bencana non-struktural. Jadi RT RW sendiri kalau dalam pandangan keilmuan geosains itu kehadirannya sebagai bentuk mitigasi upaya pengurangan bencana dari sisi non-struktural, karena di RT RW berisi aturan-aturan terkait penataan ruang. Tapi sekalipun RT RW ini adalah sifatnya teknis, biasanya hasil keputusan akhirnya itu bersifat politis. Jadi tergantung bagaimana kemudian siapa yang meng-ACC isi dari RT RW itu. Belum tentu juga naskah akademik dari penyusunan RT RW ini itu yang di-ACC fix di bentuk perdanya. Jadi bahkan kalau dalam salah satu dosen saya kemarin di geografi bahkan sampai mengatakan saya tidak percaya untuk definisi-definisi hal yang terkait pengelolaan sumber daya alam pengelolaan sumber daya alam yang bersumber dari undang-undang atau regulasi, karena itu adalah sudah hasil keputusan politis. Sebentar, contohnya itu direfleksikan pada pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri dalam arti di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian diperbaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administratif berbatasan dengan lautan itu sendiri. Kalau ke daratan itu memang batasnya secara administratif, kalau ke laut itu sepanjang 12 mil ke arah laut itu. Namun ini bertolak belakang ketika disandingkan definisi pesisir itu sendiri dari sudut pandang geomorfologi, dari sudut pandang geosainsnya. Karena pesisir dalam artian geosains secara teori kebumiannya itu adalah wilayah yang memang terbentuk dari proses marine deposisional dan juga ada aluvial. Jadi memang awal menentukan batasan pesisir suatu wilayah tidak didasarkan pada administratifnya, tapi memang bagaimana proses pembentukan lahannya. Inilah yang kemudian salah satu titik awal simpang siurnya dalam pelaksanaan tata ruang itu sendiri. Dalam perspektif kebumian yang notabene-nya sifat asli fisik lahan itu sendiri, bayangkan ketika dalam dua kabupaten tapi memiliki satu karakteristik lahan yang sama, karena dua kabupaten ini isinya dua kepala daerah yang tentu arahnya berbeda, itu bisa saja mengacaukan tata ruang. Karena ya ini, tata ruang adalah dokumen teknis, tapi dalam implementasinya itu adalah ujung-ujungnya pada kepentingan politis, tanda kutip seperti itu. Jadi yang korban ujung-ujungnya memang pada akhirnya adalah masyarakat. Karena sebenarnya titik awal kesalahannya ini adalah bagaimana kemudian pengelolaan sumber daya alam itu yang memang tidak berdasarkan basis potensi lahannya dulu. Baru kemudian kita berbicara
alokasi pemanfaatannya. Karena kita harus mengenal potensi lahannya dulu, bagaimana daya tampung ruangnya, bagaimana kemudian analisis ambang batas dari lahan ini, baru kemudian kita berbicara pengembangannya, baru yaitu kontradiksinya di situ. Nah, kemudian yang menjadi catatan penting saya terkait bencana di Masamba atau Luwu Utara, itu ada 5 poin bahwa bencana yang terjadi di Masamba dan sekitarnya adalah bencana hidrometeorologi. Yang pemicu awalnya adalah pergerakan geologi dengan karena kondisi tatanan geologinya dilalui oleh jalur sesar Palu Koro dan juga sesar Matano. Dan sebelum kejadian kebencanaan itu banjir di 13 Juli itu sebelumnya memang sudah terjadi gempa. Kemudian kondisi alih fungsi lahan di area tengah das hingga ke hilir ini yang semakin memperparah kejadian bencana, karena aliran sungainya di area tengah sampai ke hilir itu sudah mengalami pendangkalan, penyempitan aliran, sehingga ketika material longsor dari atas itu begitu banyak, curah hujan tinggi, wajar ketika dampaknya luar biasa sekali, meluluhkan bahkan banyak rumah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dokumen teknis tata ruang seringkali tidak menjadikan aspek geologi dan aspek geomorfologi sebagai pijakan dasar dalam merencanakan sebuah wilayah. Biasanya aspek geologi dan aspek geomorfologi ini hanya dijadikan data penunjang. Biasanya dari yang dokumen-dokumen yang saya baca, kebanyakan, gitu. Meski tidak semua, tapi kebanyakan itu hanya mention kondisi geologi di sini adalah tersusun atas ini. Kondisi geologi ini menopang untuk pembangunan. Nah, seharusnya dalam pembahasan geologi itu yang dibahas adalah di area mana saja dilalui jalur sesar, di area mana saja dilalui jalur lipatan. Karena Indonesia kaya akan potensi bencana geologi, potensi vulkanik seperti itu yang seharusnya menjadi titik kritis untuk pembahasan aspek geologi. Demikian juga ketika membahas tentang aspek geomorfologi, bahkan tidak sedikit dari dokumen yang saya baca, mohon koreksi ketika saya salah, geomorfologi itu hanya menekankan kepada bagaimana kondisi bentuk lahannya. Bentuk lahan yang dimaksudkan itu adalah reliefnya, bergelombangkah, berbukitkah, hanya sebatas itu yang kebanyakan saya baca. Padahal secara fitra alamiahnya, bahkan kalau kita membaca buku Fundamental of Geomorphology, itu luar biasa sekali pembahasan tentang geomorfologi ini, mulai dari lahan yang terbentuk oleh proses vulkanik, proses struktural, proses fluvial, proses aeolin, proses denudasional, dan lain sebagainya, itu justru bisa menjadi titik awal untuk mengidentifikasi potensi kebencanaannya. Contohnya saya kembali di slide tadi dulu. Nah, contohnya untuk area Luwu Utara sendiri, secara geomorfologinya itu tersusun atas komposisi geomorfologi struktural yang warna kuning ini. Hazard kebencanaan pada lahan struktural itu memang alamiahnya terjadi gempa. Kemudian untuk fluvial, ini yang warna hijau, ada fluvial, perbedaan warna ini itu ditentukan oleh tingkat deposit sedimennya. Nah, tapi secara hazard kebencanaan, potensi bencana dengan bentuk lahan yang seperti fluvial ini memang alamiahnya terjadi banjir, longsor, seperti itu. Jadi ini yang saya katakan, tidak sampai detail itu dokumen-dokumen penataan ruang dalam menggambarkan tentang geologi dan geomorfologi sebagai pijakan dasar dalam merencanakan sebuah wilayah. Kebanyakannya memang hanya menjadikan itu aspek penunjang. Yang ketiga adalah ada peran lemahnya pengawasan pemerintah dalam pengendalian ruang. Ya, ini juga bisa kita indra sama-sama. Sama juga dengan pembangunan liar di area bantaran sungai, itu kan sebenarnya ada area kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, tergantung sungainya bertanggul atau tidak bertanggul. Ini jelas ada zona penyangga, jadi tidak langsung rumah, di belakang rumah itu langsung sungai.
secara kaidah ilmiahnya memang tidak boleh seperti itu. Nah, disitulah peran kelemahan pengawasan pemerintahnya, karena biasanya pemerintah sudah berkembang pemukiman liarnya, baru turun Satpol PP-nya. Harusnya sejak dari awal satu berkembang pemukiman liar, di situ sudah turun tangan pemerintah supaya tidak terlalu lebih menzolimi level up kepada masyarakat itu sendiri ketika bangunan di sungainya yang berbatasan dengan sungai itu sudah berdiri bangunan yang sifatnya permanen atau konstruksinya batu bukan lagi kayu. Nah, di sini bagaimana kemudian memang pengawasan pemerintah dalam pengendalian ruang itu sangat penting. Bahkan kan sampai ada aturan terkait aturan zoning regulation atau peraturan zonasi. Yang keempat kemudian adalah lemahnya pemahaman masyarakat terhadap rambu-rambu kelestarian lingkungan. Jadi tidak hanya menyalahkan tentang pemerintahnya dalam artian lambat dalam mengawasi berjalannya tata ruang sendiri, masyarakat pun harus dikoreksi terhadap pemahamannya terkait rambu-rambu kelestarian lingkungan. Bukti lemahnya pemahaman masyarakat itu ketika memang mereka yang berperan andil sendiri dalam melakukan alih fungsi lahan di area hulu. Kebanyakan mereka masyarakat sebagian besar itu menjadikan area hulu juga di beberapa titik terlepas dari Tambah juga ini itu menjadikan area hulu sebagai kawasan perkebunan yang notabene-nya adalah kawasan budidaya. Makanya yang terdampak ujung-ujungnya adalah dari area yang berada di tengah ataupun hilir gas. Kemudian yang kelima adalah minimnya biaya APBN dalam menanggung pembiayaan pembangunan di tingkat wilayah dan kota. Ini yang tentu berdampak signifikan. Kenapa kesannya agak gampang masuknya swastanisasi, dominasi masuknya swastanisasi ke wilayah yang tidak sedikit dari hasil dari swastanisasi ini itu merugikan masyarakat, bahkan tidak memberikan kontribusi positif dalam perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Itu memang karena APBN menghimbau kepada daerah untuk mandiri. Jadi daerah di sisi lain tidak punya pilihan lain untuk kemudian menerima tawaran investor. Padahal ya harusnya kan menjadi tanggungan APBN negara. Gitu. Idealnya seperti itu. Apalagi potensi sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah. Bahkan di salah satu forum itu dijelaskan oleh salah satu dosen di Unhas, bahkan untuk kekayaan sumber daya alam Indonesia yang khusus di Kepulauan Natuna saja itu kalau dikelola secara mandiri itu penghasilan PAD-nya itu bisa sampai mencapai triliunan kalau dikelola mandiri. Itu skala Pulau Natuna, belum skala Sumatera, belum skala Jawa, belum skala Pulau Natuna masih kecil. Apalagi kalau pulau-pulau lainnya memang dikelola secara mandiri oleh negara, bukan dikelola oleh asing ataupun asing. Makanya di satu sisi wajar ketika kepala daerah kesannya agak gampang menerima investor, karena dari sisi APBN tidak mampu menanggung pembiayaan pembangunan di lokasi tersebut. Jadi sebenarnya agak simpang siur dan kontradiktif juga sih. Nah, kita masuk ke pembahasan yang mengerucutnya bagaimana kemudian prinsip Islam dalam pembangunan gaya berkelanjutan dan berkeadilan. Sampai hari ini saya masih terus belajar untuk kemudian bagaimana mengkolaborasikan keilmuan kampus saya dengan keyakinan saya, yakni Islam, bahwa ada 3 yang saya highlight. Ini saya adopsi dari pemikiran Prof. Fahmi Amhar, yaitu ada 3 poin. Arah pengembangan wilayah itu seharusnya sesuai dengan maqasidus syariah. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan pembangunan itu jelas harus sesuai dengan muamalah syariah. Dan yang ketiga adalah arahan pengembangan kegiatan di suatu wilayah itu juga harus sesuai dengan pemanfaatan syariah. Jadi ada 3 yang saya highlight. Sebenarnya ini kalau mau membahas rinci ini itu tidak bisa dalam satu pertemuan, tapi semoga ini bisa menjadi salah satu titik awal kita semua sama-sama terus mencari sampai mengkaji kemudian bagaimana
keyakinan kita ini memang terbukti Islam rahmatan lil alamin seperti itu. Karena kan Allah sendiri yang menjamin bahwa di Quran surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus dirimu Muhammad kecuali membawa rahmat seluruh alam. Tentunya yang kita pahami, Islam bukan hanya mengajarkan tentang sholat, zakat, puasa, haji, tapi lebih dari itu, Islam bisa menjadi sebuah panduan kehidupan. Tentunya kehidupan ini kita tidak hanya berbicara sektor privat, tidak hanya berbicara tentang area domestik, tapi juga berbicara ranah publik. Itulah yang menjadikan Islam ini begitu luar biasa sekali dari pemahaman saya. Seperti itu, karena Islam mengatur sektor privat, sektor domestik, dan juga sektor publik. Dan sektor publik Islam itu salah satunya adalah pembicaraan terkait tata ruang, pembicaraan terkait wilayah. Nah, makosid syariah itu sendiri secara bahasa sederhananya bagi yang teman-teman yang belum tahu adalah tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dalam pelaksanaan Islam sendiri. Ada 5 poin, yaitu hifzun ad-din atau menjaga agama, hifzun an-nafs menjaga jiwa, hifzun akal yaitu menjaga akal, hifzun nasl yang menjaga nasab keturunan, kemudian yang kelima adalah hifzun mal menjaga harta. Ini prinsip utama dalam makosid syariah. Nah, bagaimana kemudian mengelaborasi ini ke fakta? Arahan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah yang diarahkan untuk melindungi agama, artinya adalah wilayah tersebut mempersiapkan lahan yang diperuntukkan untuk menjalankan perintah agama, yang tentu dibatasi waktu, kemudian semisal sholat, seperti itu. Tentunya untuk fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah, perkantoran, mal ini justru harus memiliki tempat sholat yang layak, akan sampai ukuran ruangannya ditentukan dengan bagaimana kemudian jumlah pengunjung sampai sedetail itu. Bahkan kan kalau dalam penataan ruang sendiri ada yang dinamakan SPMPU, itu adalah bagaimana menentukan luas lahan sampai masing-masing luas lahan sampai radius penempatan fasilitas-fasilitas tersebut sesuai dengan jumlah penduduk. Dan juga di zaman Nabi itu memang Nabi pernah menyaksikan kelompok muslim dari Habasyah berakrobat di masjid, namun kendala psikologis lebih ringan dengan pendapat futsal diluberi jamaah Jumat dari masjid itu sendiri. Kemudian pengembangan wilayah yang melindungi jiwa. Nah, di sini pembahasan utama kita lebih tertancapnya di sini. Bagaimana kemudian wilayah tersebut wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan terhadap berbagai jenis bencana. Jadi untuk pelaksanaan pembangunan yang memang berketahanan atau lebih dikenalnya dengan resiliency city, kota ketahanan dari bencana itu sendiri, itu sebenarnya kalau dalam Islam sudah di-mention, diwanti-wanti bagaimana kemudian membangun wilayah itu dengan memperhatikan aspek kebencanaannya, karena yang harus diselamatkan itu adalah jelas masyarakat, bukan korporatnya, karena bagaimanapun kejadian bencana selalu banyak menimbulkan korban, itu karena penyebab utamanya tidak ada antisipasi sejak dari awal. Biasanya antisipasi dilakukan jika sudah terjadi bencana, padahal korbannya selalu luluh lantak. Kapan terjadinya bencana itu bukan area yang kita kuasai, tapi meminimalisir dampak dari bencana tersebut adalah jelas area yang masih bisa kita kuasai. Bagaimana penyiapan mitigasi bencananya, baik struktural maupun non-struktural, bagaimana penyiapan peta rawan longsor, misalnya peta rawan bencana, peta kerentanan, peta kapasitas. Nah, ini ada nyawa yang harus dilindungi. Itu prinsipnya Islam. Bahkan kan di Al-Quran itu disebutkan, Quran surah Al-Maidah ayat 32,
Barang siapa yang menjaga satu nyawa manusia, maka itu sama berarti menjaga banyak nyawa lainnya. Artinya Islam begitu mendudukkan nyawa itu sangat berarti. Makanya merencanakan wilayah itu juga harus diikat oleh keimanan, bukan lebih fokus kepada pencapaian proyek per proyek atau bahkan yang ketiga adalah wilayah melindungi akal. Artinya orang yang berada dalam wilayah tersebut tidak boleh rusak akalnya, baik secara fisik. Fisik itu kerumitan struktur dan pola ruangnya, yang misal ketersediaan area pejalan kaki, jalur pejalan kaki. Ini kan yang minim terjadi di kota-kota di Indonesia. Sama jalur persepeda juga. Jadi antara jalur pejalan kaki, pejalan sepeda, bahkan kendaraan bermotor itu dalam satu lokasi semua. Jadi ini termasuk dalam bagaimana kemudian melindungi akal, karena juga salah satunya adalah ketersediaan ruang terbuka hijau. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kriminalitas itu juga disebabkan oleh pengaruh keterbatasan ruang terbuka hijau suatu kota. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar itu sendiri. Bahkan memang sih rasanya stres kalau kebanyakan macet, kemudian menghirup bau asap, ya ujung-ujungnya memang emosi tidak stabil. Nah, perencanaan dalam berkonsep diawali dengan dasar kemana, jelas ini tetap harus dipertimbangkan. Kemudian bagaimana kemudian wilayah itu melindungi harta, artinya adalah pembangunan sarana maupun prasarana nantinya itu akan menghemat biaya efisiensi, seperti biaya listrik lampu AC yang tidak perlu karena gedungnya berkonsep green building seperti itu. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian bagaimana wilayah yang melindungi nasab? Kalau dalam Islam sebenarnya ada aturan di kehidupan publik itu antara laki-laki dan perempuan itu ada pemisahan, boleh diperbolehkan ikhtilat ketika salah satunya itu memperbincangkan tentang muamalah, pendidikan, dan hal-hal yang diperbolehkan syariat itu sendiri. Kenapa sekarang marak terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya, itu karena memang di sisi lain terjadi pencampur bauran antara kehidupan laki-laki dan kehidupan perempuan yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian di sisi lain memang tetap ada peran media yang memprovokasi bangkitnya naluri seksual itu sendiri. Jadi memang kompleks sebenarnya ketika kita mempelajari Islam dan kemudian dibenturkan oleh fakta-fakta. Seharusnya fakta-fakta yang hadir hari ini itu semakin menjadikan kita berpikir bahwa fakta ini seharusnya memang ditimbang oleh Islam. Jadi Islam menimbang, Islam menghukumi, bukan sebaliknya, bukan Islam yang ditimbang, bukan Islam yang dihukumi. Kemudian untuk prinsip pembiayaan sendiri, jelas kalau dalam Islam modal yang dipakai dalam pembangunan tidak boleh melibatkan riba, spekulasi atau judi ataupun syirkah, kesepakatan yang batil. Seperti itu, ini prinsip dasarnya. Kalau ya seperti yang kita tahu, jarang atau bahkan tidak ada ya investasi tanpa riba hari ini, investasi pembangunan. Ya ini fakta ya. Kemudian sebenarnya kalau dalam Islam prinsip investasi itu adalah harus sesuai dengan aturan Islam, baik itu dalam aspek industri. Beberapa hukum Islam yang bersinggungan dengan sektor ini tentu harus dipatuhi, seperti bentuk syirkah, ijarah, akad, kemudian jual beli, perdagangan internasional sampai istisna. Kemudian ada jenis transaksi yang diharamkan, yaitu riba, judi, pemberian harga yang tidak wajar, penipuan, penimbunan. Termasuk dalam hal ini adalah modal kerjasama yang mengadopsi modal kapitalisme seperti saham, asuransi, dan investasi. Ini jelas kalau Islam tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah konsep investasi dalam ekonomi kapitalisme yang begitu kontradiktif dengan Islam adalah kaburnya batasan sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh investor swasta. Aturannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang cenderung kepada kepentingan segelintir, baik dengan alasan nasionalisme yang membatasi investasi ataupun yang alasan pasar bebasnya. Hal ini jelas berbeda dengan Islam.
yang Islam sendiri punya pengelompokan secara tegas, termasuk siapa yang berhak mengelolanya. Dalam salah satu riwayat oleh Khalifah Umar, yaitu beliau pernah berkeliling ke pasar dan memukul sebagian pedagang yang tak memahami syariat. Beliau berkata, janganlah berjualan di pasar kecuali orang yang telah memahami agama. Jika tidak, maka ia akan memakan riba, sadar atau tidak. Jadi memang semuanya butuh ilmu, tidak asal kerjasama MOU seperti itu oleh investor. Tetap ada rambu-rambu syariat, karena apa yang kita sepakati hari ini di dunia dalam bentuk MOU jelas akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Nah, kalau dalam Islam itu sendiri, contohnya pengelolaan sumber daya alam itu hukum asalnya adalah haram untuk diprivatisasi. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api. Jadi alamnya ini sumber daya alam itu dikelola oleh negara. Nah, status kepemilikan lahan dalam Islam itu terdiri atas 3. Ada kepemilikan untuk individu, ada kepemilikan untuk umum, dan ada kepemilikan negara. Dan sumber daya alam itu sendiri masuk dalam kategori kepemilikan umum yang idealnya dikelola oleh negara itu sendiri, kemudian hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Jadi beda dengan prinsip ekonomi liberalisme kapitalisme hari ini, yang memang pengelolaannya diserahkan kepada korporat, siapa yang mampu, siapa yang punya modal tinggi untuk mengelolanya. Kemudian ya hasilnya hanya sedikit yang masuk ke negara, sangat tidak manusiawi yang masuk ke kantong masyarakat lokal. Kita bisa lihat faktanya di Papua sendiri, Pulau Papua, itu kalau kita lihat tambang yang ada di Papua itu kan bahkan terbesar di kalangan Asia Pasifik. Tambang Sasab Freeport yang ada di Papua. Dalam Islam itu status lahannya adalah merupakan kepemilikan umum. Tapi kita bisa lihat angka kemiskinan di Papua masih berada di juara pertama, ranking tertinggi kemiskinan tertinggi di Indonesia. Padahal ini jelas kontradiktif dengan potensi sumber daya alam. Pertanyaan sederhananya, apakah hadirnya tambang-tambang itu sendiri bisa berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat? Ya, untuk wilayah Papua saja dulu lah. Padahal sebenarnya kalau itu dikelola mandiri bisa untuk luar biasa untuk pembangunan menyeluruh di Indonesia. Sebenarnya titik awalnya kenapa kemudian area-area wilayah itu atau ranah kota administratif itu sulit kemudian untuk kesulitan dalam pembiayaan pembangunan, itu karena tidak lain muaranya atau akarnya itu karena memang mereka hanya sedikit biaya pembangunan yang ditanggung oleh negara. Padahal idealnya, apalagi dalam prinsip Islam, negara itu harus menjamin dalam prinsip Islam, bukan prinsip kapitalis. Nah, negara itu hadir untuk menjamin sandang, pangan, papan, dan kesehatan, pendidikan, maupun sampai keamanan untuk seluruh warganya. Jadi dimanapun lokasi wilayahnya, itu tetap menjadi tanggungan negara. Dan salah satu pos yang digunakan negara untuk pembiayaan itu jelas adalah pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh secara mandiri, bukan dikelola oleh asing yang hasilnya sendiri hanya masuk sedikit ke negara itu sendiri. Kemudian ini perkataan Imam Syafi'i bahwa asal barang tambang ada 2, apa yang sahih seperti garamnya manusia di kerumunan tidak boleh diberikan sedikit pun dan manusia berserikat atasnya. Demikian pula sungai, air dan tanaman yang tidak dimiliki seseorang. Abiyad bin Hammal telah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi tambang garam mu'rib, lalu ia diberi. Namun ketika dikatakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tambang itu seperti air yang mengalir, artinya memang ini bisa menghidupi banyak orang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak boleh. Artinya memang tambang itu adalah milik umum, siapapun bisa merasakan dampak hasil dari pengelolaan ini. Makanya negara sebagai induk atau ibu kandung kita yang harus mengelolanya sendiri supaya hasilnya diserahkan kepada kita. Dan Indonesia
tidak pernah kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengelola itu. Kemudian Imam Syafi'i juga melanjutkan, serupa dengan barang tersebut yaitu barang yang zahir seperti minyak, kalos, aspat, sulfur, batu bara, dan batin sohir yang tidak dimiliki seseorang. Barang-barang tersebut itu juga termasuk seperti air dan padang gembalaan. Manusia siapapun, muslim ataupun non-muslim, itu memiliki hak yang sama atasnya, itu kalau dalam pandangan negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh. Nah, ini yang saya katakan kalau dalam prinsip ekonomi Islam itu jelas kepemilikannya, mana batasan kepemilikan individu, mana batasan kepemilikan negara, dan mana kepemilikan secara umum. Dan pos pemasukan negara kalau dalam konsep Islam itu adalah mulai dari anfal, ghanimah, fai, dan khumus, kharaj, isya, ini. Dan yang ingin saya highlight itu adalah harta kepemilikan umum dan harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum. Ini termasuk dua pos utama dalam pemasukan Baitul Mal itu. Adapun pajak itu di urutan paling bawah. Jadi berbeda sebenarnya konsep sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme itu sumber APBN itu dibebankan kepada pajak, juga utang luar negeri. Seperti itu memang sudah format alamiahnya. Makanya kenapa pajak semakin tahun semakin meninggi, apa-apa semuanya serba pajak. Ya memang karena itu alamiahnya dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sementara dalam Islam, pajak akan dipungut kalau memang negara dalam kondisi paceklik, tapi itu pun pemungutannya hanya diarahkan pada orang-orang notabene-nya yang agnia. Itu adalah orang-orang yang memang punya banyak harta untuk disedekahkan. Itu pemungutan pajak dalam Islam. Dan itu masuk ke pos belasan dalam Islam. Pos yang utama itu adalah kepemilikan umum, yaitu pengelolaan sumber daya alam, dan juga harta milik negara. Dan ini semua dikelola untuk rakyat, dan negara ini kan punya kesatuan ke negara ini membawahi wilayah, kota, desa, sampai turunan-turunannya seperti itu. Nah, masuk ke arahan pengembangan kegiatannya. Pemanfaatan kegiatan itu diarahkan sesuai syariah adalah seluruh aktivitas, baik ibadah, mencari ilmu, ataupun muamalah yang sah, itu harus menyediakan bangunan yang memang itu kalau bangunan tersebut adalah milik publik, maka jelas harus dijelaskan siapa saja yang boleh masuk, atau menuliskan standar dan ketentuan yang berlaku terkait lahan atau bangunan tersebut. Apakah bangunan itu adalah muslim saja atau hanya mahasiswa saja. Selain syarat yang dijelaskan itu, tentu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi semua orang itu berhak untuk mengakses, tapi bedakan hari ini tidak semua fasilitas-fasilitas umum bisa diakses oleh semua orang. Jadi yang dipastikan dalam Islam itu kita mendapatkan hak yang sama ketika memang itu adalah statusnya kepemilikan umum. Secara keseluruhan, kalau kembali kepada judul adalah bagaimana cara real mewujudkan wilayah yang berkelanjutan dan wilayah yang berkeadilan. Secara general, bahwa yang pertama adalah bagaimana kemudian mengelola sumber daya itu tetap dikembalikan kepada negara sebagai pengemban amanah rakyat melalui APBN. Jadi negara pengelolaannya itu memang terpusat ke negara. Tapi negara yang memang sadar tentang pelaksanaan syariah, sadar tentang pertanggungjawaban sampai ke akhirat. Kalau negara yang tidak sadar, nah ini yang satu poin pembahasan lain lagi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan APBN itu jelas pada maslahat yang paling prioritas bagi rakyat. Jadi memang kalau prinsip pembangunan dalam Islam secara sederhananya itu berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kebutuhan korporat. Makanya bahkan pembangunan permukiman itu sendiri kalau kita mengadopsi konsep Islam jelas harus dihitung dulu bagaimana tren pertumbuhan penduduknya. Tapi beda kan dalam fakta yang menunjukkan hari ini justru pembukaan lahan pertanian, pembukaan lahan permukiman yang dimana pembukaan lahan ini banyak melakukan konversi lahan pertanian, bahkan tidak sedikit
yang dikonversi adalah lahan pertanian produktif, ini sebenarnya bisa dikatakan bukan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan perumahan itu sendiri, karena pada faktanya banyak dari pembukaan developer tersebut yang justru banyak kosong dari rumah tersebut. Sementara dalam Islam kita prinsipnya itu adalah based on kebutuhan. Apa yang dibutuhkan rakyat, berapa total pertumbuhan penduduknya, karena kan ada juga rumus untuk bagaimana kemudian memproyeksikan pertumbuhan penduduk 5 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Itu memang ada ilmunya secara statistik, itu bahkan digunakan ketika dalam menyusun perencanaan tata ruang. Tapi memang murni itu basisnya adalah kebutuhan rakyat sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi memang tidak mubazir, juga itu jelas di anggaran. Cuman sekarang lagi-lagi kenapa marak pembukaan permukiman secara besar-besaran, itu secara tidak lain ya developer juga menyumbang ke APBD. Lagi-lagi APBD yang tidak mampu mewadahi pembiayaan pembangunan di daerah. Kenapa APBD tidak mampu mewadahi pembangunan di daerah sehingga tidak ada cara lain dengan menerima tawaran investor? Karena memang negara tidak mampu mewadahi pembiayaan pembangunan sampai ke level daerah. Sementara kalau dikembalikan dalam Islam, jelas pembiayaan itu secara terpusat oleh negara, tapi negara yang memang paham tentang syariat Islam ini sendiri. Karena prinsip dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam itu harus dikelola oleh negara, kemudian hasilnya seluruhnya itu dibagi secara merata ke rakyat. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pantikan materi saya. Silahkan dari Bapak Ibu ataupun teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikoreksi, saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, terima kasih Mbak Despri sudah memaparkan materi yang sangat menarik ya. Udah dibahas dari hulu ke hilir lah istilahnya. Nah nanti di sini kita ada sesi tanya jawab ya. Karena masih ada setengah jam lah waktu kita. Jadi di sini ada siapa yang pertama itu Ibu Laili, Bu Laili tidak. Jadi pertanyaan beliau tentang bila nanti negeri ini diatur dengan sistem Islam, apakah akan ada relokasi besar-besaran perumahan warga dan pemanfaatan lahannya sehingga sesuai dengan konsep tata ruang. Nah, saya bayangkan betapa banyak sekali yang harus dibenahi dan dikerjakan. Jadi pertanyaannya apakah akan ada relokasi besar-besaran perumahan warga dan pemanfaatan lahan sehingga sesuai dengan konsep tata ruang jika diterapkan dengan sistem Islam. Mau langsung dijawab kira-kira Bu Despri atau gimana? Langsung dijawab saja Pak, biar tidak lupa. Siap. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika memang suatu saat, dan semoga suatu saatnya itu dalam waktu dekat, insya Allah. Karena kita berharap kehidupannya berkah dari langit dan bumi, itu melalui pelaksanaan syariah. Nah, ketika memang penerapan Islam itu sudah ditegakkan, Islam itu sudah ditegakkan dalam skala negara, maka terjadi relokasi perumahan yang besar-besaran. Ya, tergantung relokasinya dalam alasan apa. Karena memang tanpa menunggu datangnya tegaknya Islam itu sendiri, untuk relokasi perumahan yang berada di area zona rawan bencana tinggi, itu memang seharusnya direlokasi tanpa harus menunggu penerapan Islamnya itu sendiri. Cuman ya kayaknya agak mustahil itu bisa terjadi di sistem kapitalistik hari ini, yang apa-apa pengurusan administrasi saja kan sedikit-sedikit biaya, bahkan birokrasi pun ya begitu. Kita sama-sama tahu lah bagaimana proses birokrasi yang kadang runyam juga untuk pengurusan ini. Harusnya dari awal pun itu sebenarnya perencanaan secara Indonesia, skala Indonesia, itu memang harusnya dari awal bagaimana kemudian memetakan potensi-potensi bencananya dulu.
Harusnya itu titik awalnya, bukan membangun dulu baru berpikir bencananya. Karena yaitu seperti yang saya katakan tadi di slide, Indonesia ini kaya akan potensi bencana geologi. Selain itu, potensi geomorfologi Indonesia, proses-proses lahannya yang memang rentan terhadap bencana itu sendiri. Harusnya dalam proses penentuan kawasan rawan bencana ini itu ada analisis tertentu, mulai dari rawan bencana. Setelah rawan bencana, kita analisis kemudian bagaimana tingkat kerentanannya. Tingkat kerentanannya ini bisa dilihat dari kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, kerentanan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian setelah pembuatan peta kerentanan wilayah ini, dilakukan lagi peta analisis risiko bencana antara mengalihkan bagaimana kemudian potensi bahaya dan potensi kerentanan. Inilah yang kemudian memunculkan risiko tinggi, sedang, rendah. Pada area yang masuk kategori risiko tinggi bencana, itu jelas tidak diperuntukkan untuk pengembangan kawasan permukiman. Dan fakta menunjukkan hari ini banyak area kawasan permukiman yang memang menduduki area kawasan risiko tinggi bencana. Karena ya di sisi lain tidak punya lahan, di sisi lain juga negara tidak menjamin untuk penyediaan kandang pangan papan untuk masyarakatnya. Jadi kalau ditanyakan ketika nanti apakah dilakukan relokasi perumahan, sebenarnya meskipun kita tidak menunggu datangnya Islam pun itu bisa dilakukan ketika kita mau memperbaiki tata ruang itu mulai dari hari ini. Bagaimana perencanaan itu basicnya pada kondisi fisik lahannya itu sendiri. Dan juga tapi balik lagi, kita adalah seorang muslim dan tentu kita tidak hanya ingin tata ruangnya sesuai dengan kaidah ilmiah, tapi bagaimana tata ruangnya itu sesuai dengan arahan wahyu juga, yang dimana ketika kita berada dalam lokasi tersebut, syuur keislaman kita atau keimanan kita itu semakin meningkat. Itu ya mungkin itu jawaban dari saya. Oke. Untuk display. Ini ada satu lagi nih Bu ya. Jadi dari Pak Luki ini di Erlangga. Nah, Luki Erlangga atau dari Erlangga nih ya? Dari Pak Luki. Jadi beliau bertanya bagaimana selayaknya konsep penguasaan lahan dalam perspektif Islam. Apakah pemerintah itu diperbolehkan melakukan langkah represif dalam tata ruang dan menguasai penulahan khususnya perkotaan, di mana kota juga berfungsi sebagai pusat pelayanan. Itu gimana tuh, Bu? Baik. Di sini langkah represifnya. Sebenarnya sih kita tidak, skop pembahasan kita ketika dalam pembahasan penguasaan lahan, itu core-nya ada di negara sebenarnya. Karena kita tidak bisa pungkiri kebijakan-kebijakan yang lahir hari ini itu pusatnya ada di negara. Jadi memang dikembalikan kepada konsep periayahan atau pengurusan negara itu sendiri. Karena dalam konsiderannya negara ini yang dikelilingi oleh subsistem wilayah, kemudian desa, dan seterusnya kawasan fungsional dan sebagainya. Core-nya memang ada di negara, pusatnya ada di negara. Dan ketika pengelolaan sumber daya alam itu yang memetakan itu adalah memang dari negaranya itu. Dan kembali lagi negara yang seperti bagaimana yang akan memetakan, jelas negara yang paham tentang bagaimana keterikatan terhadap hukum syariat Islam itu sendiri. Dan itu diawali dari pemimpin yang jelas paham akan konsekuensinya sebagai seorang muslim dan paham akan pelaksanaan syariah Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun segala hal yang terjadi di daerah, desa, ataupun wilayah, kota sekalipun, itu tetap ada campur tangan negara dalam hal itu. Makanya untuk pengelolaan lahan memang secara alamiahnya dikembalikan kepada negara. Tapi negaranya ya ini, paham syariat Islam dulu. Itu yang saya pahami sampai sejauh ini. Jadi bukan pembiayaan itu diserahkan masing-masing daerah. Daerah hanya sebagai level teknis, tapi level awal, level induknya atau
pendaftaran RT RWN-nya, itu di RT RWN Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional itu sudah harus jelas sebenarnya dari negara bagaimana kemudian menyerahkan patok-patok lahan ini. Baru kemudian daerah yang mengeksekusi. Jadi core-nya tetap di negara, bukan di kepala daerah, bukan di atau kepala-kepala yang membidangi kawasan-kawasan lainnya. Itu jawaban dari saya. Oke. Ya, semoga saja terjawab ya, Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Mbak Novi ya. Jadi kebetulan Mbak Novi ini bukan dari geologi ya, tapi beliau ingin bertanya. Jadi kalau tidak salah tadi Bu Despri itu mention tentang ketika terjadi gempa, kemudian disusul hujan, maka akan berpotensi terjadi bencana alam seperti longsor. Nah, apakah tidak ada peringatan dari pihak terkait kepada masyarakat terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana alam tersebut? Padahal, bukankah seharusnya bencana tersebut itu sudah dapat diprediksi karena antara terjadinya gempa dengan hujan lebat yang turun, itu ada jeda waktunya. Nah, yang mana setahu saya, di era ini curah hujan juga bisa diprediksi sebelum terjadinya hujan tersebut. Itu gimana? Kalau kita tarik ya ke kejadian di masa Batok, mungkin jadi contoh lah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pembahasannya early warning system, sistem peringatan dini. Yang saya tahu, saya belum tahu sih faktanya di lapangan apakah di area titik longsornya itu sudah ada early warning systemnya. Cuman yang membuat kelabakan, saya mohon maaf bisa meng-cross check dulu, bapaknya masuk di menit keberapa ya? Apa konten? Saya takutnya ada pembahasan. Ini dari Mbak Novia. Jadi, Mbak. Masuknya di menit keberapa? Masuk ke forumnya. Oh gitu. Saya kurang tahu juga. Mbak Novianya masuk. Soalnya takutnya saya sudah menjelaskan fase itu. Oke. Dan mbaknya yang ini ketinggalan di pembahasan itu. Tapi mungkin bisa mungkin bisa diulang aja nggak, Bu Despri, tentang early system tadi. Early warning system. Early warning system. Ya. Saya kembali bagi teman-teman Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung terkait bencana masa itu sendiri. Itu kan yang sebenarnya meluap adalah dasnya. Dasnya itu ada 3 area secara konsep teoritisnya, ada upper, middle, dan lower stream. Kemudian untuk tatanan geomorfologi dan geologi di area Kabupaten Lubu Utara itu sendiri, itu memang dilalui oleh sesar Palu Koro dan juga berada di jalur sesar Matano. Nah, titik awal bencana ini betul yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Kalau bencana hidrometeorologi biasanya memang sudah lazim digunakan early warning system atau sistem peringatan dini. Cuman yang membuat kelabakannya di area Lubu Utara ini, itu pemicu dari bencana hidrometeorologi ini adalah dari pergerakan geologinya di area hulu. Dan yang saya pahami sampai sejauh ini dari data yang saya dapatkan, silahkan dikoreksi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin punya data lebih, area hulunya ini belum berada dalam pantauan. Sehingga untuk area hulunya, kalau untuk area tengahnya itu memang sudah terpasang sebuah early warning systemnya.
Tapi lagi-lagi mau terpasang bagaimanapun, kalau memang dari area hulunya begitu tekanan debit materialnya, longsornya itu tinggi, maka tetap akan kelabakan di area ke masyarakatnya, karena kondisi awal dari das di sana itu memang sudah mengalami kritis dalam penampakan gosong sungainya. Kritisnya das ini itu bisa dilihat gosong sungai warna abu-abu itu sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan. Jadi ya secara logika sederhana, debit air yang tinggi kemudian disertai lumpur, disertai area pengaliran yang begitu sempit, memang akan semakin mempercepat sampainya ke hulu ataupun tengah. Terkait early warning systemnya untuk area hulu memang belum ada, jadi kelabakannya memang di situ. Ini dari yang saya dapatkan sampai hari ini. Bahkan Bapak Ibu ataupun teman-teman yang mungkin punya data lebih dari yang saya dapatkan, silahkan bisa di-sharing juga. Gitu. Oh, oke. Ini datanya cukup baru ya, Bu ya? Karena baru diteliti sama teman-temannya. Ya. Okay. Yang sebenarnya membuat kelabakan ini sih, gimana? Bencana pergerak titik awalnya itu kan memang dari ini, pergerakan geologi sesar. Karena kan potensi secara geologinya ya sudah banyak titik-titik gempa di area Kabupaten Utara dan sekitarnya ini. Dan yang membuat minimnya hari ini pengetahuan sebagian besar bahwa hidrometeorologi itu murni karena curah hujan saja. Tapi ternyata tidak. Secara teori ilmiah, kalau kita menggunakan data geologi. Karena data geologi ini yang menyebabkanlah longsoran begitu tinggi, ditambah parah ketika aliran sungainya memang sudah mengalami pendangkalan sebelum kejadian bencana. Ini kalau saya lihat tadi peta gempanya itu cukup banyak juga ya titik gempanya ya? Iya, itu padahal saya download di ini, USGS. Itu saya baru lihat sih. Nah, ini lanjut Bu, mungkin ada pertanyaan yang agak panjang menurutku ya, kalau dibahas nih. Nah, dari Bu Juni bertanya tentang melihat ini cukup apa ya, cukup kekinian ya, karena ngambil berita kejadian baru-baru di Beirut. Itu tentang faktor ledakan gedung tua yang memiliki banyak bahan kimia peledak. Nah, itu kan berada di bibir pantai dekat pelabuhan dan ada rumah warga di situ. Nah, ini tentu sebuah kelalaian istilahnya. Nah, mungkin Bu Desper bisa jelaskan tentang bagaimana sih konsep pembangunan pabrik bahan berbahaya seperti itu dalam Islam. Terus bagaimana sih tentang memetakan konsep pemukiman, peternakan, serta pabrik itu kayak gimana sebenarnya? Oh ya. Insya Allah ya pertanyaannya. Ini berapa SKS kira-kira? Kompleks. Kompleksitas sekali. Ini bisa selesai sarjana ini. Ya mungkin yang penting-penting lah. Ini mau bahas dari sisi apanya dulu? Dari sebenarnya pabrik, kalau dalam sebelum kita masuk ke pabrik, sebenarnya area pabrik itu kan industri ya, kawasan budidaya. Nah, kita tarik lebih atas kembali, tata ruang itu sendiri itu terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kemudian untuk pemetaan kawasan lindung ini jelas ada standar dan ketentuan tersendiri, itu bisa dilihat dari bagaimana kemudian slope atau lerengnya, kondisi lerengnya berapa, curah hujannya berapa, jenis tanahnya apa, kondisi geologinya apa, pemanfaatan lahan di situ apa, itu masing-masing scoringnya seperti bagaimana. Kemudian lahirlah
dengan standar ketentuan tertentu, itu keluarlah muncul apakah area ini cocok untuk dibudidayakan atau cocok untuk jadikan kawasan lindung. Dan biasanya scoring tertinggi itu berada pada area lindung. Makanya untuk area lindung itu tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya. Karena secara scoring dari hasil berbicara keilmuan kampus yang level teknis seperti itu memang fitrah lahannya harus dikembalikan kepada pemanfaatan yang seharusnya. Kemudian ketika kita berbicara terkait fakta ledakan gedung tua yang memiliki banyak bahan peledak yang di bibir pantai dekat pelabuhan dan rumah warga, itu tentu sebuah kelalaian. Nah, terkait ini, itu kan sebenarnya kalau dalam Islam pembangunan itu intinya adalah bagaimana kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat itu sendiri. Kemudian ketika ada bangunan tua yang memiliki bahan peledak di bibir pantai, ya saya belum menemukan fakta ini sih, mungkin bisa speak up tidak Bapak moderator, supaya saya tidak ambigu menjawab dari teks ini. Dari Ibu yang bertanya, ini maksudnya gedung tuanya kayak bagaimana ya? Halo? Ya, Assalamualaikum. Ya, bisa dijelaskan, Bu. Ini maksudnya kayak bagaimana ya? Saya takut salah menjawab. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan, Bu, secara eksplisit? Iya, jadi pertanyaan saya begini, ini kan pembangunan gedungnya itu kalau bisa dibilang lokasinya itu bukan tidak strategis sih, tapi lebih kepada kelalaian. Kenapa? Karena gedung tua, sebenarnya itu kan kalau tidak salah gedung bahan peledak, tapi sudah lama memang tidak digunakan. Cuma posisinya itu dia ada di tengah-tengah antara pelabuhan dan perumahan warga. Jadi yang saya tanyakan bagaimana nanti misalnya konsep tata ruang dalam Islam itu sendiri, kalau misalnya perumahan itu bagaimana kedudukannya, terus industri seperti apa kawasannya, terus peternakan dan yang begitu-begitu supaya mencegah kelalaian seperti ini terjadi kembali. Gedung tuanya pemanfaatannya seperti apa ya, Bu? Yang ini kan ceritanya saya cuma nonton di medsos ya, terkait itu ada bahan peledak, apa saya lupa itu namanya, yang jelas itu sekian ton besar itu jumlah bahan peledak yang ada di situ, tapi gedung tuanya itu sudah lama memang tidak dipakai, tapi tiba-tiba ada terjadi ledakan sedahsyat itu. Oh, yang di Beirut itu kan, Bu ya? Iya. Yeah. Oh. Yang kejadian di Lebanon itu. Oh, itu pertanyaan. Tapi inti pertanyaannya bagaimana memetakan konsep permukiman, peternakan, serta pabriknya. Sebenarnya sekalipun kita tidak berbicara tentang Islam, dalam tata ruang itu sendiri memang sudah ada konsep yang jelas dalam memetakan permukiman, peternakan, serta pabrik. Memang ada standar ketentuan lahan tertentu, yaitu permukimannya itu salah satunya indikator lahan tersebut cocok untuk permukiman. Kalau dari aspek kelerengan atau kemiringan lereng itu yang memiliki kemiringan 2-15%. Itu skor ideal untuk didirikan permukiman. Kemudian untuk area lindung itu memang tepatnya kalau dari sudut ketinggian wilayah itu di area ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, di situ tempat yang memang sangat cocok untuk penanaman banyak pohon. Jadi juga ini juga mungkin tambahan informasi kepada teman-teman semua bahwa penanaman pohon yang begitu rapat vegetasi di area pesisir di luar mangrove, maksudnya pohon-pohon yang memang diarahkan untuk gerakan tanam pohon 1000, gerakan tanam 1000 pohon yang dilakukan di area pesisir itu sebenarnya kalau dalam pandangan geomorfologi lahan, idealnya pohon-pohon tersebut ditanam rapat justru di area hulu dengan ketinggian wilayah di atas 500 meter di atas permukaan laut. Kenapa? Karena proses evaporasi itu
semakin tinggi terjadinya di area ketinggian. Sehingga kalau penanaman pohon, gerakan 1000 pohon itu justru banyak dilakukan di area pesisir, itu ketika musim kemarau akan terjadi kekeringan. Karena pohon-pohon yang ditanam di area landa ini, itu bisa menyebabkan penyerapan air tanah, sehingga ya kurang tepat ketika arahan gerakan 1000 pohon ini dilakukan di area hilir seperti itu, idealnya di ketinggian. Nah, berbicara permukiman misalnya, dalam konsep kaidah keilmuannya, permukiman itu areanya memang di area yang kelerengannya itu stabil 2-15% seperti itu. Kemudian untuk peternakan sendiri itu bisa dilihat juga bagaimana kemudian tergantung peternakannya seperti peternakan apa dulu. Otomatis ketika kita berbicara peternakan ayam jelas berbeda lokasinya dengan peternakan sapi. Dan Sulawesi setahu saya dari diskusi dari beberapa teman di peternakan UGM itu memang melihat Sulawesi ini punya potensi yang luar biasa untuk pengembangan peternakan sapi khususnya. Seperti itu, karena lahan-lahan yang bisa menjadi pakan sapi itu masih lumayan mumpuni lah untuk bisa menghasilkan, mencetak sapi-sapi yang berkualitas tinggi kalau dikelola peternakan ini dengan baik seperti itu. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau memang teknologi terkait peternakan sapi ini dikembangkan seperti itu. Sebenarnya kaidah keilmuan di sini itu sudah begitu sudah begitu teknis sebenarnya, bagaimana kemudian arahan kawasan pemukiman, kawasan-kawasan peternakan, bahkan kawasan pabrik itu sendiri. Islam semakin memperkuatnya, kenapa kita harus di situ. Tapi terkait kejadian Beirut itu sendiri, itu sudah di luar ranah pembahasan tata ruang, karena jelas ada kepentingan ya geopolitik atau geostrategis lainnya. Kemudian dalam tataran rencana tata ruang itu sendiri, kalau dalam Islam jelas basisnya adalah bagaimana kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, kebutuhan aktivitas permukiman. Otomatis permukiman ini butuh fasilitas penunjang, baik itu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan radius penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan ini ya sesuai dengan kelompok permukimannya. Sebenarnya Islam itu semakin meneguhkan kedudukan keilmuan itu. Islam ini dalam level konsep dasarnya, dan ilmu kampus itu semakin memperjelas level teknisnya seperti apa. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara ilmu kampus, apalagi sains, terkait Islam itu sendiri justru bisa saling berkolaborasi, saling menguatkan seperti itu dalam tataran implementasi. Cuman yang biasanya membuat kacau dalam perencanaan tata ruang sendiri adalah ya ini, adanya rencana di luar dugaan. Makanya dalam RT/RW sendiri, kalau secara teknis, itu kan 20 tahun kalau di Indonesia. Dalam tahap 5 tahun itu akan ada terjadi revisi. Nah, disinilah dilakukan bagaimana proses evaluasi dari penataan ruang itu sendiri. Dan tentunya kalau kita menggunakan prinsip Islam, nyawa dari rakyat itu tetap menjadi bagian titik utama yang harus diselamatkan. Jadi memang bagaimana ya kembali ke maqasid syariah, bagaimana kemudian menjaga nyawa dari rakyat itu. Jelas kalau dalam Islam, nyawa rakyat harus tetap diselamatkan. Jawaban dari saya. Oke. Bodes. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, tentang karakteristik masyarakat. Tentang karakteristik masyarakat dalam sisi pembangunannya. Kalau kita lihat secara antropologis, apakah itu lebih dipengaruhi oleh faktor keagamankah atau faktor kebudayaankah? Misal kayak kearifan lokal begitu. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi mitigasi bencana, apakah kearifan lokal seperti ini itu berkaitan, serta langkah adaptasi yang bisa ditempuh sama masyarakat itu kayak gimana sih untuk berkaitan dengan mitigasinya? Dapat nggak, Bu? Terima kasih. Ya, semoga saya tidak salah memahami, mudah-mudahan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Luki Airlangga. Jadi terkait bagaimana karakteristik masyarakat
saya mengawalinya mungkin dari definisi masyarakat itu sendiri. Yang saya pahami kalau dalam perspektif Islam, masyarakat itu secara definisinya adalah kumpulan individu yang diikat oleh pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama. Ini adalah definisi masyarakat dalam pandangan Islam. Sementara dalam pandangan di luar Islam, masyarakat itu hanya didudukkan atas sekelompok kumpulan sekelompok individu saja. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, apakah lebih dekat pada aspek keagamaan dan kearifan lokal? Tentunya ketika saya membahas tentang masyarakat, saya lebih cenderung menggunakan aspek Islamnya. Tapi ketika saya membahas Islam, bukan lebih dekat kepada Islam dalam tataran agama samawi lainnya yang sejajar dengan Nasrani, Yahudi, dan sebagainya, tapi lebih dari itu, di atas itu. Karena acuan saya adalah al-Islam ya'lu alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Otomatis saya mendudukkan Islam ini sebagai sesuatu yang tinggi, yang bahkan menaungi banyak agama seperti itu. Dan tentu karakteristik masyarakat hari ini ya belum masyarakat Islami karena tidak diikat oleh peraturan yang Islami seperti itu. Nah, dikontekskan arah pertanyaan ini, yang saya bisa tangkap itu apakah dengan kearifan lokal yang berkaitan dengan mitigasi bencana serta langkah adaptasi yang telah dilakukan masyarakat. Nah, ini lebih kepada pendekatan adat istiadat masyarakat itu sendiri. Sementara yang saya pahami, syariat itu berada di atas adat sendiri. Adat bisa dilanjutkan ketika memang itu tidak menabrak syariat. Dan terkait kearifan lokal khusus di Masamba itu sendiri, saya pribadi memang tidak tahu, belum tahu, dan belum mencari tahu terkait kearifan lokal yang sudah ada dimiliki masyarakat lainnya untuk melakukan adaptasi kebencanaan. Karena setahu saya dalam teori kebencanaan yang saya pelajari selama di geografi kemarin, itu ketika berbicara konsep mitigasi bencana, oke, sebelum jauh mitigasi bencananya, konsep kebencanaan itu sendiri kan kita awali dari bagaimana kemudian manajemen bencana ini. Manajemen bencana ini mulai dari sistem peringatan dini. Setelah sistem peringatan dini, tentunya adalah bagaimana menyediakan jalur-jalur evakuasi. Setelah itu, setelah menyediakan jalur evakuasi, bagaimana menentukan tempat-tempat evakuasi. Nah, artinya tanpa melihat kearifan lokal pun, ketika kita kembali kepada fitrah keilmuan, apalagi kalau saya ada blasteran keilmuan, ilmu kebumian seperti itu sebenarnya sudah terjawab bagaimana kemudian bentuk langkah mitigasinya. Masyarakat tinggal diedukasi seperti itu. Jadi saya berlepas diri dari pembahasan kearifan lokal karena teori kampus yang saya pahami dan saya adopsi, dan memang itu yang saya yakini sejauh ini. Tanpa membahas kearifan lokal pun, proses pengurangan risiko bencana itu sendiri bisa dilakukan memang ketika seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah itu saling berkolaborasi. Pemerintah dengan perannya sebagai menyiapkan hasil kajian terkait daerah-daerah rawan, setelah rawan dikaji daerah-daerah yang rentan, setelah yang rentan dikaji daerah-daerah risiko. Nah, keluar dari hasil risiko bencana ini, kemudian ditentukan peta jalur evakuasinya seperti apa, kemudian titik-titik evakuasi yang menjadi sentral di situ seperti apa. Dan ini yang minimnya di Indonesia, bahkan sangat jarang terjadi di Indonesia, titik-titik lokasi untuk penampungan seperti ini, sehingga banyak tenda-tenda apa dan semacamnya, karena memang dari sisi kesiapan itu sendiri di Indonesia tidak dimiliki, sehingga banyak sering terjadi lululantak korban. Jadi bukan faktor kearifan lokal, tapi memang secara mendasarnya Indonesia tidak siap, padahal Indonesia punya banyak bencana secara alamiahnya. Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Semoga sesuai dengan ekspektasi jawaban yang akan saya jawab kepada Bapak. Kalau tadi kata Pak Luki sih dia lebih condong ke ini ya,
pertanyaannya itu tentang Ya. studi kasus di Luhut Utara, Bu. Nah, bukan soal apa posisi agama. Mungkin saya juga yang agak salah nangkap ya. Oke. Ya, mungkin kalau Pak Lutfi bisa speak up, kearifan lokalnya kayak seperti apa ya? Oke, tapi mungkin kita batasi sedikit lagi ya, Bu. Oh iya. Mungkin bisa kalau Pak Luki masih perlu ini memperjelas juga. Kita masih punya waktu 5 menit lah. Oke, atau nah ini. Baik, Bapak. Oh ya, kata Pak Luki dicukupkan saja. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu tadi ya pembicaraan kita tentang prinsip Islam dalam pembangunan wilayah berkelanjutan dan berkeadilan yang disertai dengan analisis kebencanaan banjir bandang di Masamba. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Despri yang sudah mau memaparkan hasil analisisnya ya tentang banjir bandang di Masamba ini dan sekitarnya, karena saya lihat perkembangan media juga banyak juga analisis-analisis yang yang terkait dengan banjir ini, dan coba kita gali dari sisi perspektif Islamnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya pembangunan wilayah berkelanjutan dan berkeadilan yang kalau kita tarik lagi pasti akan berkaitan dengan tata ruang, terus bagaimana penanggulangan bencana sampai ke situ lah. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Bu Despri karena sudah mau bersusah payah. Karena saya tahu anak planologi agak ini ya, kurang tidur biasanya tuh. Banyak proyeknya. Jadi, kepada Bapak Ibu sekalian, jadi forumnya kita ini sudah berada di penghujung. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mau menyalurkan donasi untuk korban bencana banjir bandang di Masamba juga kami persilahkan, tapi bisa langsung ke partner sharingnya kami itu di Islam Selamatkan Negeri. Nomor rekeningnya ada di grup, juga saya sempat posting di kolom chatnya kita. Jadi kami punya partner di sana namanya Mbak Kay, Pak Kaika, jadi dia salah satu relawan dari Islam Selamatkan Negeri yang memang fokusnya di korban bencana banjir Masamba. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau buat donasi lewat forum ini juga bisa disalurkan ke mereka saja. Saya rasa seperti itu forumnya kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, begitu juga Bapak Ibu, kepada rekan-rekan semua, terutama juga tadi Pak Luki itu sama Pak Ikhwan Mansur itu sudah hadir sangat cepat ya. Kalau tidak salah Pak Ikhwan Mansur ini juga salah satu sekretaris DPD RI. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas bagi Bapak Ibu sekalian semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup ya, Bu ya. Ya, silahkan Pak. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.